Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penyusunan dan penerapan rencana Hazard Analysis Critical Control Point pada produk susu pasteurisasi yang beranggotakan Dea Oktaviani, Dinda Nuraini, Elivia Primavera, Marisa Hija Lustiani, dan Mega Silvia. Pengertian dari susu pasteurisasi ini sendiri adalah susu yang diproses pemanasan dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 menit atau pada suhu 63 sampai dengan 66 derajat Celcius selama 30 menit yang kemudian didinginkan sampai dengan 10 derajat Celcius, selanjutnya disimpan pada suhu 4,4 derajat Celcius. Pasteurisasi ini sendiri berperan sebagai perlindungan maksimum pada susu segar dengan mengurangi seminimal mungkin kehilangan zat gizi dan mempertahankan semaksimal mungkin dari segi rupa dan rasa. Syarat mutu pasteurisasi terdapat beberapa karakteristik dan syarat jenisnya bisa dilihat jelas pada tabel dengan keterangan terdapat di bawah tabel. Pengertian dari Hazard Analysis Critical Control Point itu sendiri adalah suatu sistem kontrol upaya pencegahan terjadinya masalah yang berdasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi bertujuan mencegah terjadinya suatu bahaya pada pangan dan sebagai jaminan mutu pada pangan untuk konsumen. Penerapannya banyak dipicu oleh peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku disiapkan hingga didistribusikan. Terdapat 12 langkah dan 7 prinsip di dalam sistem Hazard Analysis Critical Control Point yang bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Penyusunan dan penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point. Untuk tahapan yang pertama, menyusun tim Hazard Analysis Critical Control Point, terdiri dari jabatan, nama seseorang yang bertugas, posisinya, dan tugas yang harus dipertanggungjawabkan, yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tahapan kedua adalah deskripsi produk. Deskripsi produk meliputi beberapa kriteria, dengan keterangannya sesuai dengan kriteria bisa teman-teman lihat pada tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Tahap ketiga, mengidentifikasi tujuan penggunaan. Produk susu pasteurisasi ini ditujukan kepada masyarakat umum terkecuali pada bayi dan orang yang memiliki alergen terhadap susu sapi. Masa penggunaan hanya bertahan selama 4 hari di suhu 4 derajat Celcius dan suhu ruang hanya beberapa jam ketika produk susu dibuka. Produk sudah dibuka. Next. Tahap keempat, menyusun diagram alif dapat dilihat alur proses susu pasteurisasi dibuat dari bahan susu segar dingin hingga produk siap didistribusikan. Next. Tahap kelima, mengkonfirmasi diagram alif di lapang dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat proses pembuatan telah sesuai dengan diagram alir yang sudah tercatat dan dievaluasi. Next. Untuk tahap keenam, analisis bahaya pada produk ini bukan penentuan tingkat bahaya berdasarkan peluang, keparahan, dan signifikan dengan penilaian berupa low untuk nilai rendah, medium untuk nilai sedang, dan high untuk nilai tertinggi. Analisis bahaya pada bahan pada susu sapi segar memiliki potensi bahaya di bagian fisik, kimia, dan biologi dengan berbagai macam sumber dan penilaian serta tindakan pencegahan. Bisa teman-teman lihat pada tabel. Selanjutnya dilanjutkan oleh Via. Analisis bahaya pada tahapan proses. Pada penerimaan susu segar memiliki potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi dengan berbagai macam sumber penilaian risiko dan tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel.
Proses next. Proses pemanasan susu potensi bahaya hanya pada biologi dengan berbagai macam sumber, penilaian resiko, dan tindakan pencegahan. Bisa dilihat pada tabel. Lalu proses homogenisasi potensi bahaya pada biologi dan kimia dengan berbagai macam sumber, penilaian resiko, dan tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Kemudian proses pasteurisasi potensi bahaya pada biologi dan kimia dengan berbagai macam sumber dan penilaian serta tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada follow diversion valve, potensi bahaya hanya pada biologi dengan berbagai macam sumber dan penilaian resiko serta tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada pendinginan awal. Potensi bahaya pada biologi dan kimia dengan berbagai macam sumber, penilaian risiko, dan tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Nah, pendinginan akhir bahaya hanya pada biologi dengan berbagai macam sumber dan penilaian risiko, serta tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Next. Kemudian ada penyimpanan, yaitu potensi bahayanya pada biologi dan kimia dengan berbagai macam sumber dan penilaian risiko, serta tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada pengemasan, potensi bahaya di bagian fisik, kimia, dan biologi dengan berbagai macam sumber dan penilaian, serta tindakan pencegahan bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisa. Pada tahap 7, titik-titik pengendalian kritis dibagi menjadi dua, yaitu pada bahan dan pada tahapan proses. Titik pengendalian pada bahan dapat dilihat pada tabel bahan susu sapi segar dengan bahaya fisik, kimia, dan biologi dan keterangan jawaban Y itu untuk yes dan N itu untuk no dengan 3 pertanyaan yang tertera pada bawah tabel. Pada titik-titik pengendalian kritis, pada tahap proses dengan keterangan jawaban Y untuk yes dan N untuk no, bisa dilihat pada tabel terdapat beberapa potensi bahaya di setiap proses yang bisa ditentukan mana CCP dan bukan CCP tergantung oleh jawaban dari 4 pertanyaan yang tertera di bawah tabel. Next. Pada tahap ke-8, batas-batas kritis untuk masing-masing CCP dapat dilihat pada tabel. Di setiap proses terdapat suatu potensi bahaya meliputi fisik, kimia, dan biologi dengan batas kritis yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang harus dikendalikan. Next. Pada tahap ke-9, sistem monitoring atau pemantauan untuk masing-masing CCP adalah tahapan di mana pengukuran batas kritis sudah tepat dan mampu mempertahankan produk dengan bentuk pertanyaan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa, untuk menentukan tahapan monitoring proses produk dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Selanjutnya yaitu tahap ke-10. Selanjutnya yaitu tahap ke-10, tindakan koreksi. Jika ada penyimpangan dari batas kritis, dilakukan tindakan perbaikan untuk menangani penyimpangan yang terjadi. Next. Tahap yang ke-11 yaitu prosedur verifikasi. Adalah tahapan di mana sistem HACCP sudah sesuai yang sudah ditentukan dan menjamin CCP masih dapat dikendalikan. Next. Tahap terakhir yaitu tahap ke-12, sistem dokumentasi dan sistem penyimpanan catatan atau rekaman adalah suatu bukti tertulis bahwa suatu tindakan telah dilakukan. Dapat dilihat pada tabel di setiap proses pemantauan di kolom dokumentasi dan record pada bagian paling ujung kanan tercatat jelas bahwa suatu
suatu tindakan telah dilaksanakan dengan catatan laporan dan hasil pemantauan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.